Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Maulidana dengan NIM 17 11 49 8003, mata kuliah sistem operasi. Sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses. Nah, proses itu adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan, sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Ini manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat. Yang pertama ada membuat dan menghapus proses penggunaan dan sistem proses. Ketiga ada menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga ada menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Nah, ini ada proses control block atau PCB. Sistem operasi dalam melaksanakan tugas pengendalian pelayanan proses terhadap kerja sistem komputer memerlukan sejumlah informasi yang akurat. Informasi yang diperlukan sistem operasi tersedia dalam bentuk proses control block atau PCB. Nah, ini jenis prosesor komputer. Yang pertama ada Intel. Prosesor ini yakni telah diproduksi dengan suatu Intel Corporation di Amerika Serikat. Prosesor Intel ini tidak meremehkan pengguna prosesor ini dari Intel. Ini ada keuntungannya. Yang pertama merupakan salah satu prosesor tahan panas. Prosesor ini begitu sangat disarankan sehingga harganya cukup tinggi. Ini telah menawarkan keunggulan turbo boost dengan Intel Core i13 dengan Core 15 atau Core i7, dan dengan demikian memungkinkan alur kerja komputer yang lebih cepat. Yang kedua ada ARM atau Advanced RISC Machine. Prosesor ini telah dikembangkan oleh ARM Limited. Prosesor tersebut yakni dikembangkan untuk mengoptimalkan 3 kategori dan karenanya sering digunakan terhadap pemutaran musik, smartphone, dan router. Ini ada thread atau task. Thread adalah bagian dari suatu proses. Proses dengan thread tunggal, proses menjalankan suatu tugas pada waktu tertentu. Sistem operasi modern atau multi-thread, proses menjalankan banyak tugas pada satu waktu. Contohnya, secara bersamaan mengetik atau menjalankan pemeriksaan ejaan dalam proses yang sama. Ini ada thread, multi-thread pada suatu prosesor dijalankan bergantian dengan waktu yang sangat cepat sehingga tampak bersamaan. Multi-thread pada multiprosesor berkaitan dijalankan secara bersamaan. Ini ada contoh multi-thread web browser, memiliki satu thread untuk display image dan thread yang lain untuk mengambil data dari network. Ada web server menerima request dari klien untuk halaman web, image, sound, dan lain-lain. Web server melayani klien secara bersama-sama atau konkuren. Keuntungannya ada pertama responsif, kedua ada source sharing. Ini contoh gambar single dan multiple processor. Ini ada kode, data, files, register, text. Nah, ini ada threadnya. Kedua ada kode, data, file, register, stack. Nah, itu threadnya ada 3. Ini penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Ini ada kriterianya. Yang pertama adil, yang kedua efisien, keempat ada turnaround time. Ini ada tipe penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Kedua ada penjadwalan jangka menengah. Ini error handling yaitu kesalahan, dan handling yaitu penanganan. Sehingga error handling merupakan penanganan kesalahan pada berbagai macam keadaan dalam program. Ini ada macam-macam jenis error. Ada perceptual error, yaitu adanya kesalahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan keterangan dari petunjuk penggunaan yang menyebabkan kesalah tanggapan dari pihak pengguna atau user. Kedua ada mistake, yaitu kesalahan
yang sering terjadi, user berpikir bahwa sudah melakukan hal yang benar, namun sebenarnya user melakukan kesalahan. Ini ada bentuk-bentuk pencegahan dan perbaikan kesalahan dari error handling. Pertama ada error prevention, yaitu untuk mencegah kesalahan user sehingga skala kesalahan user dapat diminimalisir agar tidak terjadi error yang lebih fatal di suatu sistem. Contohnya munculnya error message untuk menghindari adanya kesalahan yang lebih fatal. Nah, ini cara membuat error handling yang baik. Yang pertama, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh user, hindari kata-kata seperti bad, dummy, dan lain-lain, hindari kalimat perintah, FIQ atau frequently asked question. Selanjutnya ada optimalisasi dan pemanfaatan UDO-REDO, function dan function, menyiapkan berbagai macam respon, validitas, masukan atau intelligent error checking, recovery, ada proteksi data, penampilan data, optimalisasi fungsi help. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.